Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini, kelas Dabai akan bahas soal cerita ya teman-teman ya. Ayo, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke soal. Soal pertama, 8 tahun yang lalu, umur Doni 3 kali umur Beni. Sekarang, umur Doni 2 kali umur Beni. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? Silakan dicoba dulu teman-teman, silakan di pause. Oke ya, kita bahas ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita buat dulu kalimat matematikanya ya teman-teman ya. Kalimat matematikanya, 8 tahun yang lalu umur Doni 3 kali umur Beni. Berarti Doni dikurang 8 sama dengan, mungkin ada yang bertanya kenapa dikurang 8? Karena ini yang diketahui 8 tahun yang lalu teman-teman. Jadi kita kurangkan 8. Jika yang diketahuinya 8 tahun yang akan datang, berarti kita tambahkan dengan 8 gitu ya. Oke, ini kita kurangkan 8. Berapa umur Doni 8 tahun yang lalu? 3 kali umur Beni. Berarti 3 ya dikali dalam kurung umur Beni. Nah, Beni dikurang 8 juga teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Beni-nya juga kita harus kurangkan 8. Dia harus sama ya. Doni dikurangi 8, Beni juga dikurangi 8. Dan jangan lupa juga kurungnya teman-teman. Ya, kalau tidak dikurung nanti bakal berbeda hasilnya ya. Oke, lalu bisa kita kalikan ini 3 dikali B, 3B. 3 kali 8 min 24 ya teman-teman ya. Oke, ini kita turunkan D kurang 8. Lalu kita pindah ruaskan teman-teman. Jadi D sama dengan 3B. Karena ini min, kita pindah ruas ke kanan menjadi plus ya. Min 24 ditambah 8. Nah, nanti waktu di ujian, jangan buat seperti ini teman-teman ya. Ini untuk menjelaskan saja. 3B, oke. Min 24 ditambah 8 itu min 16. Nah, kita dapatlah kalimat matematikanya untuk yang pertama ini ya. Ini berarti yang pertama. Oke, lalu apalagi yang diketahui? Sekarang umur Doni 2 kali umur Beni. Oke, sekarang dia umur Doni itu 2 kali umur Beni. Doni sama dengan 2 kali umur Beni. 2 dikali Beni ya. Atau 2B ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah umur mereka sekarang? Jumlahnya, ini tadi yang kedua ya. Oke, sekarang kita masukkan saja teman-teman. Kita masukkan Doni yang ini ke sini ya. Jadi 2B sama dengan, ya kan, Doni ini ya. 2B sama dengan 3B dikurang 16. Nah, gitu ya. Oke. Kalau masih ada yang bingung, kenapa ini 2B dari mana? Ya, 2B dari yang ini ya teman-teman ya. Ini. Terus 3B kurang 16, yang ini tadi. Ya, kita gabungkan ini ya. Persamaan pertama dengan persamaan kedua gitu ya. Oke, lalu kita pindah ruas teman-teman ya. 2B kita pindahkan ke sini, 16 kita pindahkan ke sini. Oke, karena ini min pindah ruas berarti menjadi plus ya. 16 ini plus pindah ruas menjadi min ya teman-teman ya. 3B dikurang 2B. Oke, berarti B sama dengan 16. Nah, kita ketemulah umur Beni itu 16 ya teman-teman. Yang ditanya apa? Berapakah jumlah umur mereka sekarang? Umur Doni berapa? Nah, Doni tadi kan 2 kali B. Oke, berarti kita cari umur Doni dulu. 2 Doni sama dengan 2B. B tadi kita udah ketemu 16, berarti 2 dikali 16 sama dengan berapa ini? 32 ya. Oke, 32. Nah, umur Doni 32, umur Beni 16. Lalu yang ditanya jumlahnya berarti 16 kita tambahkan dengan 32. Hasilnya 48. Dapat isinya adalah A teman-teman. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah,
Kalau teman-teman ketemu soal cerita, kalau saran saya teman-teman lewatkan saja dulu, kerjakan saja dulu yang cepatnya. Nanti di akhir-akhir waktu barulah kita balik lagi ke soal-soal cerita itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal kedua. Anton dapat membuat satu miniatur kapal selama 15 hari. Sedangkan Doni membutuhkan waktu 10 hari untuk menyelesaikan satu miniatur kapal. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu miniatur kapal? Nah, dia bersama-sama teman-teman ya. Jadi di sini ada dua cara teman-teman. Kita buat cara yang pertama dulu ya. Oke. Si Anton itu 15 hari, berarti kita cari KPK-nya dulu teman-teman. 1/15, kan dia bersama-sama ya. Jadi kita cari KPK-nya dulu. Doni butuhkan 10 hari, 1/10. Ya, ini berarti 150 ya. 150 bagi 15, 10 kali 1, 10. Tambah 150 bagi 10 itu 15 kali 1, 15 ya. Oke, 25/150. Ya sudah, kita balikkan saja teman-teman biar gampang ya. Jadi ini 150 dibagi 25, hasilnya adalah 6. Ya, dapat isinya itu C teman-teman. Gampang ya. Nah, ada lagi cara yang kedua teman-teman. Cara yang kedua. Oke, cara yang kedua sebentar. Nah, ini kan si Anton 15 hari ya, 15. Lalu si Doni 10 hari, kita kalikan saja 10. Lalu kita bagi. Anton tadi 15 ya, kita tambah dengan Dodi ya, 10. Sama dengan 150 dibagi 25. Sama saja, hasilnya juga 6 teman-teman. Nah, jadi tinggal dipilih ya, mau cari cara yang pertama ini atau cara yang kedua. Cepat cara yang kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Baik, soal nomor 3, silakan teman-teman pause dulu, dikerjakan. Sudah? Oke, kita bahas ya. Di sini ada laki-laki bisa menyelesaikan selama 6 hari sebuah pekerjaan ya teman-teman. Jadi kita tuliskan. Laki-laki itu 1/6. Nah, satu laki-laki bisa menyelesaikan satu pekerjaan selama 6 hari gitu ya. Jadi 1/6 ini satu pekerjaan selama 6 hari. Adapun perempuan, satu pekerjaan bisa menyelesaikan 18 hari. Nah, ini ya, satu pekerjaan 18 hari gitu ya. Pertanyaannya, jika ada 2 orang laki-laki dan 3 perempuan bersama-sama berapa hari gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan satu laki-laki, satu perempuan, mereka bersama-sama berapa hari gitu ya. Ini kan 2, berarti kita kalikan teman-teman. Laki-laki kan 2. Nah, kita kalikan dengan 1/6. Lalu untuk perempuan juga, ini kita tambah ya. Kan bersama-sama. Oke, kita kalikan dengan 3. Nah, gitu. Bisa kita kalikan langsung ya teman-teman ya. Jadi ini 2/6 ditambah 3 kali 1 kan 3/18. Nah, bisa teman-teman cari langsung KPK-nya atau kita kecilkan dulu biar enak ya. Kita kecilkan saja. Kita bagi 2 ini. 1, 6 bagi 2, 3. 1/3. Ini juga kita bisa kecilkan ya. 3 kita bagi 3, 1. 18 kita bagi 3 itu 6. Nah, kita cari KPK-nya. Berarti ini 6. 6 dibagi 3 itu 2. Dikali 1, 2. Tambah 6 dibagi 6, 1. Kali 1, 1. Hasilnya 3/6. Langsung saja kita balikkan teman-teman ya. 6/3. Jadi ini adalah 2 ya teman-teman ya. Iya, 2. Isinya adalah C. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Budi naik motor dan menempuh jarak 72 km dalam waktu 1 jam. Berapa kecepatan yang harus ditambah jika ingin sampai ke tujuan dalam waktu 40 menit? Oke, ini berarti perbandingan teman-teman ya. 72 km dalam waktu 1 jam. Kita jadikan menit ya biar sama ya. 60 menit berarti ya. Oke. Nah, jika ingin menempuh dalam waktu 40 menit, berapa yang harus ditambahkan? Nah, berarti ini si Budi harus lebih cepat ya, harus lebih dari 72 km. Itu kan logikanya ya. Dalam waktu 60 menit
saja Budi harus menempuh dengan kecepatan 72 km. Nah, kalau dia 40 menit berarti harus lebih cepat ya, harus di atas 72 km gitu kan. Oke, berarti ini naik, kecepatannya naik, dan waktunya menurun. Ini berarti perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Oke, ini kita anggap X ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, seperti namanya berbalik, berarti kita balik saja teman-teman. Kita balik ya. Ini kita balik ke sini, yang ini kita balik ke sini. Nah, gitu. Jadi X 72 ini tetap 60 40 gitu. Lalu kita kali silang teman-teman, kali silang. Nah, seperti itu biar enak ngapalnya gitu ya. Kalau dia berbalik, kita balikkan saja, mau yang ini kita balikkan atau ini bebas. Yang penting salah satu, lalu kita kalikan silang gitu ya. Berarti ini 40x ya. Kan X dikali 40, 40x sama dengan 72 dikali 60, 72 dikali 60. Lalu kita pindah ruas teman-teman. X sama dengan 72 dikali 60 dibagi 40. Kenapa dibagi? Ya ini kan tadi kali ya, berarti kalau kita pindah ruas kita jadikan bagi gitu ya. Nah ini bisa kita coret-coret teman-teman ya. 0 kita coret dulu, 0. Lalu 4 bisa kita coret ke 72 teman-teman. Berapa ini? 18 ya. Oke, 18. Berarti ini X sama dengan 18 dikali 6. 18 kali 6 108. Oke, dapat kita 108. Nah, jangan langsung isi E teman-teman. Pertanyaannya apa? Berapa kecepatan yang harus ditambah? Oke, berarti tadi kan Budi sudah ada 72 km nih. Berarti kita kurangkan ini 108 dikurang 72 biar kita tahu berapa yang harus ditambah Budi kan, gitu ya. 8 dikurang 2 itu 6. 0 dikurang 7 3. Oke, berarti 36. Nah, 36 km yang Budi harus tambah ya teman-teman ya. Biar dia bisa mencapai ke tujuan selama 40 menit gitu. Jadi teman-teman jangan langsung terkecoh, langsung pilih E. Itu kan totalnya. Kan yang ditanya itu yang harus ditambah gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Silakan teman-teman pause dulu. Oke, sudah. Baik, kita bahas ya. Pembangunan sebuah kos-kosan direncanakan akan selesai selama 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah 20 hari bekerja, pekerjaan dihentikan 8 hari. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kos-kosan dengan waktu yang tersisa? Oke, ini sama seperti tadi teman-teman ya. Tapi ada penghentian pekerjaan nih. Coba kita buat ya. 30 hari, 25 pekerja. Ini ya. Kita buat saja biar nanti tidak terbalik-balik. Pekerja. Oke, ini 30 hari. Setelah 20 hari, oke, kan sudah jalan 20 hari. Berarti yang tadinya, ini hari ya, yang tadinya 30, sudah berjalan 20, kita kurangkan ya. 30 kurang 20 berarti 10. Oke. Nah, 10 hari. Berapa pekerja tadi? Sama ya, tetap 25 pekerja teman-teman. Kenapa 25? Ya, selama 20 hari itu kan dikerjakan oleh 25 pekerja kan? Ya, berarti tetap 25 pekerja ya. Lalu, pekerjaan dihentikan 8 hari. Nah, dihentikan 8 hari. Jadi, 10 kita kurangkan 8. Tersisalah 2 hari. Nah, yang ditanyakan, berapa tambahan pekerja? Kita belum tahu berapa pekerja yang harus ditambah ya jika harinya itu tersisa 2 hari lagi gitu teman-teman. Paham ya logikanya ya? Ya, mungkin ada yang bingung kenapa ini tetap 25? Ya, ini kan 30 hari 25 pekerja gitu ya. Nah, telah diselesaikan 20 hari. Selama 20 hari itu kan dikerjakan oleh berapa pekerja? 25 pekerja kan? Jadi tetap di sini 25 pekerja gitu ya. Oke. Lalu dihentikan 8 hari. Nah, 8 hari dihentikan berarti 10 hari yang tersisa dihentikan selama 8 hari. Nah, sisalah 2 hari. Berarti kita harus cari
total pekerja yang harus ada biar bisa menyelesaikan 2 hari ini gitu ya. Nah, yang ini kita tidak usah hiraukan lagi. Ini untuk awal saja. Gitu ya. Yang kita kerjakan yang ini 10, 25, 2 dengan X ini gitu ya. Oke, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika ada 25 pekerja bisa menyelesaikan dengan 10 hari. Gitu ya. Nah, ini hanya ada 2 hari, berarti pekerjanya harus lebih nambah ya. Oke, ini harinya menurun, pekerjanya harus nambah gitu kan. Ya, kalau pekerjanya lebih sedikit berarti harinya bakal lebih molor gitu kan. Ya, gitu ya. Jadi ini berbalik nilai. Oke, tadi saya katakan kalau berbalik nilai seperti namanya, kita balikkan saja teman-teman. Kita balikkan, boleh yang ini, boleh yang ini, yang penting dia salah satu gitu ya. Yang ini saja ya. Berarti 25 kita turunkan, yang ini X kita naikkan gitu ya. Lalu kita kali silang ya. Jadi seperti ini jadinya. 10, 2, ini X, ini 25 gitu kan. Lalu kita kalikan silang. Nah, berarti ini 2X sama dengan 10 dikali 25 ya. X sama dengan 10 dikali 25 dibagi 2 gitu ya. Kita coret teman-teman. Coret. Berarti ini 5. 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, 125 pekerja. Jangan langsung coret E teman-teman. Karena yang ditanya apa? Berapa tambahan pekerja? Nah, ini tambahan pekerja. Tadi dia sudah ada 25 pekerja. Jadi 125 kita kurangkan dengan 25. Berarti 100. Iya, berarti 100 orang. Tambahan pekerjanya 100 orang. Total pekerjanya 125 orang gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Apabila teman-teman merasakan manfaat untuk video kali ini, silakan share ke teman-temannya. Lalu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ketemu lagi pada video kelas Dabai selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.